Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kurniadi. Jadi di pertemuan kita akhir kali ini, kita akan membahas tentang React dan TypeScript. Jadi penjelasan dasarnya kenapa sih kita menggunakan TypeScript dan React ini. Nah, dengan pemeriksaan tipe statis, kita bisa belajar bug potensial saat mengetik kode. Nah, daripada menuju ke browser dan mencari tahu saat runtime, lebih baik sediakan satu platform gitu ya, TypeScript, untuk menyediakan deskripsi bentuk suatu objek sehingga memberikan dokumentasi dan perlengkapan otomatis yang lebih baik. Nah, selanjutnya juga membuat pemeliharaan dan pemfaktoran ulang basis kode besar menjadi lebih mudah. Nah, di sini kita dari TypeScript sendiri, TypeScript di sini manfaatnya adalah untuk membantu mendokumentasi atau alias menemukan bug-bug atau fitur-fitur yang tidak jalan begitu ya. Nah, dia juga mendeklarasikan generic type nantinya supaya kode-kode teman-teman tuh lebih detail. Nah, di sini selanjutnya itu aku bakal menjelaskan beberapa fitur-fitur utama dari React yang teman-teman harus minimal tahu jika ingin menjadi seorang programmer front-end, terutama menggunakan framework React. Nah, yang pertama itu ada namanya itu useState. Apa sih useState? Nah, dia mengembalikan sebuah nilai stateful dan sebuah fungsi untuk memperbaruinya. Nah, selama render awal, state yang dikembalikan sama dengan nilai yang telah dioper pada argumen pertama kali, alias initial state. Nah, fungsi set state selanjutnya digunakan untuk memperbarui state. Nah, fungsi tersebut menerima sebuah nilai state yang baru dan meminta sebuah render ulang pada komponen tersebut. Nanti kita akan bahas langsung juga dari codes-nya. Nah, selanjutnya ada use effect. Nah, use effect ini apa sih gunanya? Nah, use effect dari namanya, dia memainkan efek gitu ya. Nah, alias kalau di sini dia menerima sebuah fungsi yang berisi kode imperatif, juga kode yang mungkin mengandung efek samping. Nah, sebagai gantinya kita akan gunakan use effect. Fungsi yang dioper ke use effect akan berjalan setelah render dilakukan di layar. Nah, pikiran efek sebagai jalan keluar dari dunia fungsional murni pada React ke dunia imperatif. Kita lanjut lagi dulu aja. Selanjutnya ada useRef. Nah, apa sih itu useRef? Nah, dia mengembalikan sebuah objek mutable ref. Nah, objek ini dimana dia itu mungkin dapat berubah, dimana property.current diinisialisasikan ke argumen yang dioper, alias initial value-nya. Lalu objek yang dikembalikan akan bertahan selamanya di komponen. Nah, ada lagi fungsi yang tidak kalah penting dari React sendiri ya. Itu namanya adalah useReducer. Sebuah alternatif dari useState menerima sebuah reducer bertipe state action dipindahkan ke new state dan mengembalikan state saat ini yang dipasangkan dengan metode dispatch. Nah, jika Anda terbiasa dengan Redux, maka Anda sudah tahu cara kerjanya gitu. Nah, selanjutnya useReducer biasanya lebih disukai daripada useState ketika Anda memiliki logika state yang kompleks yang melibatkan beberapa subnilai, atau ketika state selanjutnya bergantung pada state sebelumnya. Nah, useReducer juga memungkinkan Anda mengoptimalkan kinerja untuk komponen yang memicu pembaruan mendalam, karena Anda dapat mengoper dispatch ke bawah bukan menggunakan callbacks gitu. Lalu ada use context. Nah, use context di sini berguna untuk menerima sebuah objek konteks nilai yang dikembalikan dari React. Nah, dan mengembalikan nilai konteks saat ini untuk konteks tersebut. Nilai konteks saat ini ditentukan oleh value prop terdekat. Nah, biasanya dari ada myContext.provider contohnya begitu. Lalu dipanggil di atas komponen yang dipanggil pada sebuah bagan. Nah,
Selanjutnya di sini aku bakal lebih ngajak teman-teman untuk membaca codingan aja dan memahami alur codingannya begitu. Dari dia membuat state, dari membuat tag-tag HTML-nya sampai ke jalannya sebuah kode begitu. Oke. Nah, di sini kita bisa kembali lalu kita coba masuk ke folder baru kita misalkan. Nah, di sini teman-teman nantinya aku udah siapin untuk satu codingan yang siap untuk kita baca. Nah, dan untuk yang sebelah sini kita bakal gunakan untuk menjalankan terminalnya. Nah, di sini kita coba klik terminal. Kita ingin mencoba membuat sebuah React TypeScript baru secara bersamaan. Gimana sih cara buatnya? Nah, caranya seperti ini. Teman-teman bisa mulai baca dari dokumentasi. Nah, di sini bisa menggunakan namanya npx create React app untuk TypeScript ataupun yarn. Nah, bila teman-teman ingin menginstal dulu TypeScript, teman-teman bisa menggunakan npm install --save TypeScript. Nah, di sini kebetulan aku udah ada TypeScript-nya, jadi aku tinggal ctrl-c aja, lalu jalankan ctrl-v pada terminal kita. Kita enter. Nah, nantinya dia akan menginisialisasi folder kita. Oke, ini harusnya nggak menggunakan titik ya. X create. Nah, jika installingnya sudah berjalan, harusnya nanti tinggal menunggu saja. Nah, dengan fungsi berikut ini npx create -react-app, ini selanjutnya akan di follow up dengan nama aplikasi kita. Misalkan kita menggunakan my-app, lalu spasi --template TypeScript. Nah, dengan menambahkan template TypeScript ya teman-teman ya, folder kita akan langsung berubah dan dia menambahkan tsx pada sebuah folder belakang kita begitu. Di sini jika teman-teman lihat, biasanya kita memanggil dalam index untuk menjalankan app-nya. Nah, dia semuanya itu menggunakan .tsx. Dan yang tadinya JavaScript atau JSX jadi menggunakan JS saja menggunakan TS. Begitu. Nah, ini lumayan simple. Lalu nanti harusnya file komponen ini belum ada digunakan. Nah, jadi kita bakal belajar dari yang pertama, itu kita bakal belajar dari yang namanya itu props. Nah, kita bisa baca mulai dari kita akan ke grid.tsx ya teman-teman ya. Nah, jadi kita untuk menjalankan file TypeScript, kita dapat mengetikkan saja export const, lalu kita buat misalkan kita menggunakan grid. Nah, jika kita menginisiasikannya di awal itu kita membuat foldernya dengan grid.tsx. Nah, di sini selanjutnya kita nanti bakal ngebuat filenya itu tuh mainnya itu istilahnya kayak namanya itu grid juga begitu. Nah, lalu di sini kita bakal menggunakan props untuk di awalnya. Nah, props ini apa sih sebetulnya? Nah, props ini adalah tipe datanya yang ingin kita perdalam lagi gitu loh. Maksudnya kayak overview-nya begitu. Jadi props ini sendiri itu apa isinya? Nah, kita bisa isi dengan props yang ingin kita passing ke dalam HTML kita. Misalkan yang pertama itu kita pengen menggunakan name. Nah, kita bisa inisiasi tipe datanya apa. Misalkan di sini kita menggunakan name itu tipe datanya string, message count kita gunakan number, lalu is logged in boolean. Nah, hal ini pun bisa nanti sampai ke array ya teman-teman ya. Jadi bisa string, number, boolean, dan semua sintaks-sintaks JavaScript pada umumnya. Nah, kalau teman-teman notice pada grid props ini, nah
di depan dari kolon ini ada message count yang punya tanda tanya sebelum kolonnya. Nah, ini artinya apa sih teman-teman? Nah, di sini React menyediakan kayak fungsi number or undefined gitu. Nah, jadi dengan simple tanda tanya ini, nah teman-teman bisa menggantikan kode yang tadi seharusnya begini, undefined. Nah, ini kita save. Nah, di sini kita bakal coba jalanin aja. Grid props. Nah, grid ini kita tinggal import dari grid. Lalu di sini kita pakai attributes missingnya, begitu ya. Nah, misalkan kita ingin loginnya itu jadi true. Nah, kita tinggal passing nih dari si app.tsx ini yang di depan sini ke dalam komponen yang akan kita gunakan di dalam komponen kita, folder komponen kita yang sudah kita buat, gitu. Nah, nantinya karena kita tidak menggunakan tanda tanya ya, teman-teman ya. Nah, artinya kalau misalkan kita gunakan tanda tanya, kita bisa isi dengan undefined. Tapi, kalau kita tidak menggunakan tanda tanya, nah, dia nggak bakal bisa kita isi dengan undefined begitu. Nah, ini kan karena kita gunakannya atau undefined ya, teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau kita gunakan tanda tanya, nah, teman-teman di sini bisa tidak menggunakan si props ini sama sekali. Nah, jadi bila teman-teman hapus, harusnya dia tidak muncul error dari TypeScript. Tuh. Nah, peran TypeScript di sini di mana sih? Nah, jadi misalkan teman-teman buat 0 di sini. Nah, TypeScript akan membuat error-errornya nih. Misalkan tipe number tidak assignable to type string. Artinya dia sudah mengecek dalam folder ini Anda menggunakan yang namanya itu name string. Sedangkan di dalam folder app.tsx-nya, teman-teman menggunakan namanya itu tuh number ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman taruh 0 di sini, artinya dia nggak sesuai, nantinya TypeScript akan marah. Dia munculin garis merah di bawah ininya, di bawah grid.tsx-nya ya, teman-teman ya. Nah, jadi misalnya kita save, dia tetap error. Nah, di sini TypeScript itu harusnya teman-teman bisa lihat-lihat lagi detailnya dengan menggunakan view problem. Nah, kurang lebih tapi detailnya itu tuh sama dengan yang teman-teman hover, atau biasanya kalau dia ada quick fix. Nah, teman-teman bisa menggunakan quick fix aja begitu. Nah, di sini misalkan aku menggunakan namanya Kurniadi, is login-nya true. Lalu di sini kita tetap pakai message count-nya. Kita copy. Message count itu misalkan kita buat 10. Nah, kita save. Kita bakal lihat ke dalam ke dalam React App kita. Welcome Kurniadi, you have 10 unread message. Nah, sudah berjalan seperti yang kita harapkan ya, teman-teman ya. Nah, itu simple props awal. Nah, lalu di sini bila teman-teman lihat nih, aku ada menginisiasikan namanya si message count dari si props ini nih. Nah, misalkan kita menggunakan props seperti ini, biasanya kan teman-teman harus memanggilnya dengan props.isLogin ataupun props.name. Nah, tapi ada cara lain ternyata untuk teman-teman bisa langsung memanggil data dari props ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan constant. Teman-teman buat initial value-nya dari si message count number ini. Nah, misalkan di sini initial value-nya adalah 0, maka teman-teman tinggal buat saja simpan dalam array object. Nah, lalu teman-teman sama dengan si props. Setelah itu nanti teman-teman tinggal passing aja si message count-nya ke dalam tag HTML teman-teman, begitu. Nah, di sini teman-teman notice lagi detailnya harus untuk
props is logged in ini, nah dia kan sebuah boolean. Lalu di sini ada tanda tanya dan titik 2. Apa sih itu maksudnya? Nah, tanda tanya sendiri itu berdiri untuk true. Misalkan si props.isLogin-nya itu adalah true yang kita passing di sini, maka dia akan menjalankan hasil yang pertama ini. Hasil dimana yang keluar dalam React kita ya teman-teman ya. Welcome Kurniadi, you have 10 unread message. Nah, sedangkan jika teman-teman menggunakan di sini false, nah dia nggak akan ngebaca props ini yang teman-teman gunakan. Nah, dia akan membaca yang hasil dari false-nya. Misalkan props is login-nya itu false, jadinya dia akan langsung masuk ke welcome guest. Dia nggak akan menjalankan fungsi yang benar ini dari hasil boolean yang benar. Nah, kemudian teman-teman notice lagi mungkin kalau di sini itu kita menggunakan tanda petiknya itu tuh petik di bawah escape ya teman-teman ya. Nah, sedangkan ini kita masih menggunakan petik titik 2. Nah, kenapa kita menggunakan petik escape? Karena kita bakal memanggil sebuah props ini. Nah, jika di sini teman-teman ganti ke petik biasa, nah dia akan muncul error dan dia akan menganggap ini adalah sebuah string juga. Nah, oleh karena itu dari React juga dan JavaScript itu udah menyediakan sintaks untuk kita dapat memanggil props dalam sebuah string. Kita dapat mengisinya dengan tanda kutip di bawah escape, lalu memanggil dengan $, lalu kita buka dengan kurung objek, lalu kita isi nih dalam datanya itu ada apa. Misalkan ada props.name. Dan bila sama dengan message count tadi ya teman-teman ya. Nah, dari grid ini mungkin kita cukup jelas ya teman-teman ya, dasar dari props itu gimana. Kita menggunakan props ini untuk memanggil properti-properti apa saja yang ingin kita passing dalam data kita grid ini. Dan nantinya props ini dapat kita panggil di dalam tag HTML kita. Nah, nantinya tag HTML ini dapat kita passing melalui grid yang kita ambil dari app.tsx. Nah, kita bakal import si grid ini dari si .component, artinya .component ke folder ini lalu masuk ke grid ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua mungkin dari, nah kita menggunakan namanya itu person atau person list. Nah, person ini apa sih? Sama ya teman-teman ya. Jadi kita di sini kita menggunakan kita ngepassing props dari tempat lain bedanya. Nah, person props kita import dari si person props di luar. Nah, untuk clean code biasanya kita teman-teman kita nggak menggunakan kayak di grid tadi. Type-nya itu kita masukin ke dalam satu folder ya, satu file yang sama dengan si data kita gitu ya. Nah, biasanya kita bakal pisah ini. Misalkan tadi di grid tsx ini kita buat contoh, kita menggunakan grid.props. Oh ya, teman-teman feel free untuk nge-pause videonya bila teman-teman ingin mencoba code-nya juga, teman-teman bisa langsung menyalin selagi aku sambil ngejelasin ya teman-teman ya. Nah, jadi ini misalkan kita gunakan grid props, kita gunakan saja grid props itu dengan file .ts saja. Kita nggak perlu sampai menggunakan tsx karena kita nggak nge-return JSX-nya gitu ya maksudnya ya, TSX-nya. Nah, di sini teman-teman bisa pindahkan saja. Misalkan teman-teman punya grid props, teman-teman hapus, teman-teman pindahkan ke dalam sini. Lalu di sini teman-teman buat export type grid props. Nah, di sini gimana caranya teman-teman bisa langsung import? Nah, kita bisa tambahkan saja add import from grid props. Nah, lalu kita save. Nanti TypeScript akan menjalankan fungsinya. TypeScript dan React akan menjalankan fungsinya. Nah, sama seperti di person ini teman-teman. Nah, tadi kita bakal ngepassing dari person props. Nah, kalau teman-teman lihat person props ini
kita memasukkan sebuah objek. Yang pertama itu ada objek name, lalu di dalam objek name ini kita tinggal passing lagi ada namanya first dan last. Kita pengen nama pertama dan nama terakhir ya teman-teman ya, yang dibuat dari sebuah string juga. Nah, teman-teman bisa membuatnya langsung seperti ini. Nantinya ketika teman-teman menggunakan export person, nah teman-teman tinggal mendeklarasikan seperti biasa props dalam person props, lalu mereturn si properties dari first name dan last name-nya begitu. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan person, lalu misalkan teman-teman mau ganti, ini tinggal import. Nah, tinggal quick fix tambahin dari username-nya. Teman-teman ingin masukin apa? Nah, di sini teman-teman bisa nambahin saja Kurniadi, misalkan aku tambahin last name-nya itu Didi gitu. Nah, di sini aku save. Nah, nanti harusnya dia udah ngerender ya teman-teman ya, last name dan first name kita begitu. Nggak terlalu sulit, harusnya masih sama caranya. Nah, lalu bagaimana misalkan kita ingin menggunakan array person list gitu ya, kita pengen si person list ini nih. Nah, kalau teman-teman lihat person list ini kita nge-return name, di mana ada sebuah props response-nya lagi nih. Props response-nya itu tuh adalah name. Nah, ini adalah folder property response kita nih. Nah, di sini kita bisa menggunakan export type name. Nah, misalkan kita ini juga salah satu tips and tricks di dunia kerja ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman kan enggak satu folder, maksudnya dengan file type person props ini. Nah, teman-teman bisa gabungkan semuanya itu dalam satu file prop response aja. Jadi misalkan di sini ada name, teman-teman selalu di bawahnya nanti ada jurusan mungkin ataupun kuliah. Nah, teman-teman bisa pasangkan semua type dalam satu folder aja begitu. Nah, lalu di sini kita menggunakan name. Tadi kita sama, kurang lebih kita menggunakan props names, lalu kita panggil dia di dalam first dan last. Nah, di sini teman-teman bisa juga caranya jika ingin melihat cepat apa sih sebetulnya isi dari person dari name ini gitu. Nah, teman-teman bisa ctrl klik. Nanti dia akan memindahkan teman-teman ke folder si prop response dan teman-teman bisa lihat langsung isinya apa saja begitu. Nah, kalau teman-teman notice lagi di sini kita pasang ada kurung siku 2. Kurung siku, kurung buka siku, kurung tutup siku, itu apa sih gunanya? Nah, ini untuk gunanya untuk mempassing array. Nah, sehingga teman-teman nantinya dari person list ini teman-teman bisa menggunakan props.name.map. Nah, map ini adalah salah satu fungsi JavaScript ya teman-teman ya. Nanti bisa mereturn item teman-teman yang ada dalam names ini. Lalu teman-teman punya index, itu bisa teman-teman oper secara langsung gitu loh. Jadi ini indeks yang pertama apa. Nah, teman-teman bisa gunakan indeksnya jadi key, atau biasa kita gunakan juga itu ID namanya. Nah, nanti di beberapa contoh dalam komponen ada menggunakannya juga. Nah, di sini kita mereturn H2 itu name first sama name last. Nah, jadi di sini misalkan kita pengen menggunakan banyak ini ya teman-teman ya, person list gitu. Nah, kita bisa coba saja person list. Nah, nantinya aku nggak akan coba satu-satu, teman-teman bisa lihat-lihat lagi aja dari codingannya langsung gitu. Nah, di sini misalkan kita ingin mempassing yang pertama itu, nah firstnya John, misalkan ini Kennedy gitu ya. Nah, lalu teman-teman misalkan ngepassing lagi, ada pengen masukin lagi first dan last lagi. Nah, teman-teman bisa gunakan first, lalu lastnya teman-teman tinggal buat last aja begitu. Nah, teman-teman bisa save.
Dan kalau teman-teman lihat, nah nantinya dia akan ngeprint H2 teman-teman, John Kennedy first second, begitu. Kurang lebih hasil dari array yang di mapping ya, teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya gimana lagi sih pemanfaatan props yang bisa kita gunakan dalam React TypeScript ini sendiri? Nah, teman-teman pernah dengar status? Nah, misalkan status teman-teman itu menggunakan sebuah string. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan misalkan menggunakan prop status loading. Nah, teman-teman ingin menampilkan message seperti apa ketika menggunakan loading. Nah, teman-teman feel free nanti ini tinggal dihapus aja, teman-teman lalu coba ganti aja ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman sudah nge-code dari komponen ini, nanti teman-teman langsung tinggal membuat aja si status, lalu nge-import foldernya. Nah, lalu di sini jangan lupa atributnya ditambahin. Nah, misalkan di sini teman-teman ingin ini ada yang pertama itu ada loading ya teman-teman ya. Bila dia stringnya itu loading, maka teman-teman akan mereturn si status message-nya itu loading. Nah, jika teman-teman menggunakan statusnya sukses, maka data fetch successfully. Lalu props status error bisa menggunakan message error fetching data. Nah, ini case umum ya teman-teman ya, yang paling banyak digunakan di dunia kerja. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan error. Lalu teman-teman save. Nah, nanti statusnya dia akan munculin nih. Status error fetching data. Nah, kurang lebih begitu. Nanti teman-teman bisa coba lagi. Misalkan kita berada dalam komponen lain, teman-teman bisa hapus aja komponen yang ada di sini, lalu teman-teman import komponen yang baru dengan cara yang sama. Begitu. Nah, setelah penggunaan status ini, mungkin kita bakal coba ke penggunaan selanjutnya, itu ada namanya Oscar. Nah, ini dia. Oscar ini jadi apa sih? Nah, di sini kita ada menggunakan type. Bedanya itu kita menggunakan react.reactNode. Nah, di react.reactNode ini gunanya untuk menggunakannya itu sebagai sebuah parent. Nantinya untuk Oscar ini sendiri kita bisa mempassing sebuah children. Begitu. Nah, children itu nantinya kurang lebih kita gunakan di di heading.tsx harusnya. Heading.tsx ini nantinya setelah dia menggunakan children tadi yang kita passing melalui sebuah node, nantinya dia akan dipassing melalui type si heading props ini melalui children, dan kita lebih deklarasiin sekarang untuk detailnya itu tuh apa dari children itu, begitu. Nah, ini nanti teman-teman coba aja, tinggal panggil heading dulu, lalu nanti panggil yang namanya Oscar, gitu ya. Nah, di sini sama ya kurang lebih caranya, kita panggil H2, lalu kita menggunakan props children. Nah, next, untuk gimana lagi sih cara menggunakan si props ini? Pemanfaatannya bisa untuk apa lagi? Nah, selanjutnya kita bisa gunakan namanya itu styles-nya ya teman-teman ya. Nah, di sini kita gunakan react.css properties. Nah, teman-teman bisa mepassing si style ini nantinya ke dalam si komponen style teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan misalkan border di sini, ataupun warna background, ataupun margin left, margin top. Teman-teman bisa ngepassing semuanya ke dalam si style ini. Nah, nantinya teman-teman bisa panggil aja kontainernya ke dalam kontainer ini. Lalu untuk styles ini jangan lupa teman-teman passing sebagai komponen dari type dari si kontainernya ya teman-teman ya. Nah, nanti untuk text content goes here-nya akan langsung muncul dalam teks teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa coba ganti-ganti aja untuk si style-nya. Nah, terus ada lagi pemanfaatannya selain untuk style. Nah, itu adalah untuk si event. Nah, event props. Nah, di sini teman-teman misalkan menggunakan handle click. Teman-teman tahu kan ya bahwa button itu bisa menggunakan properties tadanya namanya itu tuh on click. Nah, on click sendiri bakal bakal minta sebuah event nih. Kalau aku ngeklik ini bakal terjadi apa? Begitu loh. Nah, jadi di sini teman-teman bisa juga melalui button props ini teman-teman detailin lagi untuk si handle click-nya. Nah, teman-teman ingin menjalankan sebuah event
dimana kita deklarasiin dia adalah mouse event, lalu ada HTML button element gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa cari-cari lagi apa sih detail-detail dari sini. Lalu di sini kita menggunakan ID itu number dan kita nge-returnnya itu ke void. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan event props, teman-teman harus nge-return ke sebuah void begitu. Nah, pada dasarnya bisa yang paling simpel itu tuh kosong begini ya teman-teman ya. Nah, cuman ini kita sudah lebih advance, jadinya kita coba menggunakan isi dari si handle click-nya begitu. Nah, lalu nantinya teman-teman dalam onClick teman-teman bisa tinggal mengoper, mempassing si eventnya ke dalam si handle click-nya, lalu di sini misalkan kita gunakan ID-nya itu 1 begitu. Nah, nanti dicoba aja untuk button, teman-teman bisa gonta-ganti lagi, misalkan teman-teman apa yang terjadi setelah event ini, apakah munculin sebuah konsol log baru atau apakah membuat tag baru nantinya. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan si function dari si event props ini begitu. Nah, selanjutnya kita bakal masuk itu ke namanya useState ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman menggunakan namanya itu useReducer. Nah, di sini kita lebih baca aja. Nah, gimana sih cara kerja si useReducer ini? Ini kurang lebih aku juga masih nyontoh dari dokumentasi ya teman-teman ya. Jadi ini file harusnya dari yang ada di dokumen. Masih teman-teman bisa coba. Nah, di sini kita ngebuat satu function namanya itu reducer. Nah, kita mempassing sebuah state dan counter state-nya itu kita namain counter state. Nah, counter state-nya itu nanti ngepassing sebuah count, itu namanya number. Lalu untuk action-nya itu ada counter action namanya. Nah, counter action ini sendiri dia ngepassing si update action. Nah, teman-teman bisa ctrl klik atau ctrl hover. Nah, teman-teman lihat apa sih data di dalamnya gitu ya. Ada type increment decrement, payload number, lalu di sini juga ada type reset action. Nah, nanti kita pengen lakukan apa sih jika kita sudah dapat state dan actionnya begitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan switch. Ini aku gunakan by action type-nya. Nah, jadi misalkan kita nantinya deklarasiin si action type-nya itu tuh apa. Action type-nya apakah reset, increment, decrement, nanti dia akan menjalankan sebuah case-nya. Misalkan case-nya increment, dia bakal nge-count state count-nya berapa sekarang, dan dia akan nambahkan si action payload si action-nya begitu. Nah, ini kurang lebih sama kayak decrement. Nah, dan case reset pun kita bakal nge-return dia ke initial state yang sudah kita deklarasiin di atas ini. Dia menggunakan count-nya itu 0. Lalu untuk default ya kita return state biasa lah ya, nggak usah apa-apa gitu, nggak ada tambahan apa-apa. Nah, lalu gimana nih sih penggunaan useReducer di sini? Nah, kita tinggal gampang banget teman-teman, kita bisa gunakan cons, kita buka kurung siku. Nah, kita di sini menggunakan state dan dispatch. Nah, dispatch ini nantinya dia gunakan untuk ngepassing si tipenya gitu. Jadi misalkan dari onClick button ini, nah misalkan kita gunakan count-nya itu state count-nya berapa. Nah, kita di sini sediakan button ya teman-teman ya, increment 10, lalu di sini buttonnya ada decrement 10, lalu ada button reset gitu. Nah, teman-teman bisa coba, misalkan kita jalankan dispatch dari type increment, dia akan menjalankan nih si return, si count, state count, lalu dia action payload-nya. Nah, nantinya payload ini kita akan masukin sebagai tambahan si action payload-nya gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ya teman-teman ya untuk manggil apa sih yang ininya state.count-nya ataupun action.payload-nya, tapi bisa menggunakan dispatch aja gitu. Nah, nanti kita bakal type-nya apa yang kita masukin dari si file kita, lalu payload-nya itu berapa begitu. Nah, gampangnya sih kurang lebih begitu. Lalu ini initial state itu perlu ya teman-teman ya, untuk setiap useReducer dia bakal minta initial state-nya, alias kayak nilai value awalnya itu berapa yang pengen kalian sediain. Nah, di sini kita gunakan initial state count 0 aja begitu.
Nah, kurang lebih begitu. Nanti teman-teman bisa coba juga di sini counter teman-teman ganti dalam app.tsx teman-teman. Nah, udah begitu, selanjutnya ada lagi nih fungsi-fungsi yang mungkin kita bisa pelajari itu dari login ya teman-teman ya. Nah, di sini kita menggunakan const is login atau set login. Nah, di sini kita menggunakan useState nih teman-teman. useState cara penggunaannya gampang banget. Kita tinggal panggil, ini adalah value awalnya. Value awalnya itu adalah isLogin. Nah, kita buat initial value-nya itu apa yang pengen kita dapetin dari si login ini gitu loh. Dari si isLogin ini. Nah, sedangkan si set isLogin ini adalah fungsi di mana kita ingin mengganti hasil dari si boolean ini. Nah, teman-teman sebetulnya bisa menggunakan generic props, itu nantinya teman-teman tambahin boolean di sini. Nah, itu sama aja kurang lebih. Nah, tapi bedanya apa sama jika teman-teman menginisialisasinya langsung false ataupun true? Nah, di sini teman-teman memungkinkan kita untuk tidak sembarangan gitu ya mengambil sebuah type gitu loh. Jadi misalkan sudah dideklarasikan di sini boolean, nah teman-teman kemungkinan besar di sininya itu harus menggunakan boolean gitu. Dia lebih mendetailkan, jadinya nanti juga kalau digunakan di folder-folder lain, nah dia udah siap gitu. Nah, di sini kalau teman-teman handle login, di sini bakal dapat nge-return si set isLogin-nya jadi true. Nah, nantinya isLogin ini bakal kita panggil di dalam sebuah div. Nah, nantinya user is, kita pengen isLogin-nya itu kalau dia true, nantinya ini ya teman-temannya tanda tanya ini, kalau dia true, kita pengen tulisannya itu login. Kalau dia false, kita pengen titik 2, lalu di sini dia tulis false. Nah, nanti untuk buttonnya sama, kurang lebih teman-teman bisa coba klik button login, klik dari button logout juga. Nah, lalu di sini user.tsx nih teman-teman. Nah, gimana kalau kita menggunakan sebuah type ternyata dalam useState kita? Bisa juga nih teman-teman, kita tinggal menggunakan useState, kita deklarasiin detailnya itu tuh apa? Si out user gitu ya, misalkan. Nah, di sini kita tambahin kurung array object as out user sebagai si initial value-nya. Nah, ingat ya teman-teman ya, setiap kali dalam useState dia minta initial value-nya supaya nantinya kalau dia dipanggil di dalam sebuah tag HTML teman-teman, nah dia itu nggak campah gitu loh, maksudnya nggak ada isi apa-apa gitu loh. Setidaknya dia ada initial value-nya. Yang tadi misalkan di login ini kita initial value-nya false, kalau di sini kita gunakan array object type gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita lalu panggil saja misalkan handle login. Di dalamnya itu kita bakal set usernya, name Kurniadi, email kurniadi@gmail.com gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita handle logout, kita bakal ngebalikin si set usernya itu jadi kosong kembali. Nah, sama seperti tadi, ini tag HTML-nya harusnya teman-teman udah bisa baca ya. Teman-teman tinggal coba saja. Lalu kita lanjut ke ref. Nah, di sini ada DOM ref dan mutable ref. Apa sih bedanya teman-teman DOM ref dan mutable ref? Nah, jadi DOM ref itu lebih menggunakan useRef, di mana dia itu nantinya akan digunakan dalam sebuah properties dari tag HTML teman-teman. Nah, jadi misalkan untuk DOM ini teman-teman bakal menggunakan useRef dan teman-teman deklarasi ini type genericnya adalah si HTML input element. Lalu di sini ngepassing property awalnya yang teman-teman mungkin bakal passing ya. Misalkan teman-teman di sini pasangnya itu null, tanda seru artinya nggak boleh sama dengan null. Nah, ini jadi value awalnya yang dia bakal selalu ingat. Dia bakal ingat kayak, oh ini nggak boleh null, begitu. Nah, nantinya di sini kita ada yang namanya use effect juga nih. Nah, use effect ini itu apa ya? Bisa dibilang properties yang sangat unik ya teman-teman ya. Jadi setiap kali teman-teman misalkan ngeklik teksnya itu berbeda-beda nantinya. Nah, teks itu menghasilkan merender ulang komponen dalam si browser kita sebetulnya. Nah, nantinya ketika efek itu terjadi, efek yang teman-teman tambahin teks ini terjadi, nah si browser akan secara langsung ngejalanin si efek ini. Oh, efeknya apa? Misalkan kita bakal nge-console log dari value dari si input ini. Nah, itu bisa juga teman-teman.
nantinya dari value ini dipassing ke dalam si console log. Nanti console log itu akan membaca setiap value-nya. Nah, itu untuk DOM ref ya teman-teman ya. Jika teman-teman menggunakan useref tapi DOM. Nah, nantinya untuk useref dan useEffect tetap harus import dari React. Nah, selanjutnya ada mutable ref. Nah, apa sih itu mutable ref? Nah, di sini teman-teman misalkan menggunakan ref, tapi teman-teman menggunakan kayak sebuah function ya untuk si refnya ya. Namanya itu mutable ref nantinya. Nah, jadi misalkan teman-teman di sini menggunakan interval ref, lalu di sini ada useRef, di sini ada number, lalu undefined, teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan interval ref ini, si mutable ref ini, nantinya dalam useEffect ataupun dalam sebuah function lain lah begitu. Nah, itu namanya mutable ref. Nah, di sini nantinya function lain ini, misalkan di sini kita membuat sebuah timer, teman-teman bisa coba juga. Nanti timer ini, misalkan dia akan nge-stop timer ya setiap kali kita klik stop timer gitu. Kalau teman-teman nggak jalanin, nah dia tetap berjalan seperti biasa timernya. Setiap detiknya dia akan nambahin 1, 1, 1, 1 begitu. Nah, kemudian kita masuk aja ke generics ya teman-teman ya. Nah, ini adalah generic types tadi nih yang udah dijelasin. Nah, cuman ini adalah versi dari si TypeScript. Dia menyediakan kayak tag T gitu ya. Nah, tag T ini nih apa sih? Nah, jadi tag T dari TypeScript ini dia akan return kayak si file ini bisa types-nya itu tuh apa yang ingin kalian deklarasiin secara detail begitu loh. Nah, nantinya itu lebih bisa dikatakan menggantikan any ya teman-teman ya, tapi dia bukan any sebetulnya. Jadi kayak TypeScript menyediakan satu value T, itu nanti T-nya itu tuh bisa di-extend, bisa kalian obrak-abrik lagi deh gitu di folder lainnya nanti. Nah, jadi di sini kita menggunakan properties item sama onClick ya teman-teman ya, sudah kita declare. Nah, ini juga cara lain nih untuk teman-teman misalkan menggunakan properties ya teman-teman, nggak harus ngedeclare si props aja, teman-teman bisa langsung ngedeclare detailnya dari properties teman-teman. Misalkan tadi kan kalau ini kan kita gunakannya props gitu ya. Nah, props kalau gini menggunakan props, maka di sini teman-teman harus gunakan props.items. Nah, sedangkan di sini kita nggak usah repot-repot kayak gitu, kita langsung tinggal nge-passing si itemnya aja ke dalam items ini, onClick-nya, lalu kita nanti gunakan di dalam onClick ini. Nah, tentunya nanti di HTML sadar ya mana yang onClick teman-teman gunakan dalam props, mana yang teman-teman gunakan dalam sebuah tag HTML begitu. Nah, ini sekilas untuk file generics. Nah, selanjutnya ada konteks. Nah, konteks ini digunakan untuk apa? Nah, sama kayak untuk si useState tadi ya, makanya bisa dibilang menggantikan si useState tadi. Nah, di sini teman-teman menggunakan konteks melalui tim konteks gitu ya. Nah, tim konteks ini teman-teman bisa ctrl klik, misalkan teman-teman bingung nih, ini dari mana sih? Nah, teman-teman bisa lihat sama ya kurang lebih ini kayak kita ngepassing children React Node-nya, artinya dia ini sebuah parent gitu. Nah, nantinya di sini kita bakal create sebuah konteks menggunakan tim. Nah, nantinya value tim ini bakal kita passing ke children kita. Nah, cara kita passing ke children kita gimana? Nah, di sini kita ada hal yang unik nih. Kita gunakan tim context.provider namanya. Nantinya untuk children kita, dia semuanya akan mendapatkan si efek ini, efek dari si tim konteks ini nih. Nah, nantinya di sini kita ada satu file theme. File theme ini kita udah buat ya, primary-nya apa, main-nya apa, text-nya itu warnanya apa. Lalu yang secondary-nya kita sudah buat juga nih, main-nya warnanya merah ini, lalu text-nya itu warnanya putih ini. Nah, nantinya bisa teman-teman gunakan di dalam si box ini. Karena kita udah menggunakan tim konteks begitu. Nah, selanjutnya ada ini ada user context ya teman-teman ya. Nah, sama kurang lebih teman-teman bisa menggunakannya untuk use context dari si user context juga. Nah, user context ini kita dapat dari mana? Nah, teman-teman bisa lihat nih, kita passing dari si user context main-nya begitu. Nah, di sini kita gunakan provider juga, lalu ada value-nya user dan set user
yang teman-teman udah dapetin dari sini, begitu. Nah, ini teman-teman bisa coba pause, nanti coba-coba aja gitu. Ini untuk parentnya lagi sama kalau kita ada React Node. Nah, dan di sini teman-teman ada sesuatu yang unik nih. Nah, teman-teman bisa lihat ada user, di mana di sini nge-return out user atau null, sedangkan di sini ada set user nih. Artinya kan dia itu tuh nge-passing sebetulnya ke dalam si set ini nih, set user dan user ini. Nah, sebetulnya set user dan user ini pun bahkan useState ini bisa digunakan di folder lain. Nah, dengan tinggal user context .set user. Nah, gimana caranya teman-teman bisa nge-passing si useState ini ya teman-teman ya. Nah, itu bisa menggunakan user context type ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan export user context, lalu create context, default value-nya itu apa. Nah, create context ini untuk membuat konteks awalnya lah, begitu. Kurang lebih sama, kita declare di sini initial value-nya, yaitu objek kosong as user context type. Nah, nantinya untuk secara tidak langsung nanti dia bakal nge-passing juga ke dalam user context.provider ini. Nah, cukup simple ya teman-teman ya. Nanti bisa dicoba-coba selagi membaca code-nya, feel free to pause dan coba lagi gitu. Nah, selanjutnya ada counter. Nah, di sini counter itu kurang lebih kayak nge-counter dari di sini kita gunakan class, nah lalu counter, lalu kita nge-extend sebuah komponen. Komponen ini berisi counter props dan counter state. Nah, di sini kita declare sebuah state awal, itu di mana count-nya itu 0. Lalu kita bakal menjalankan handle click nih. Nah, di sini kita bakal nge-passing this.setState.prefState count si prefState plus 1 gitu. Nah, ini gimana sih cara kerjanya? Kok bisa ada setState lalu dalamnya ada previous state diubah menjadi count prefState.count plus 1 gitu ya. Nah, jadi di sini itu kurang lebih kita akan ngerender si handle click ini dari awal gitu loh. Nah, jadi ketika kita masuk ke dalam si counter.tsx ini lagi, kita bakal balik ke previous state artinya. Nah, previous state ini nantinya misalkan kita menjalankan handle click ini, dia akan menjalankan si count ini, count prefstate.count plus 1. Nah, dia akan menggantikan si previous state-nya begitu. Nantinya teman-teman tinggal panggil aja dalam tag HTML teman-teman dan teman-teman bisa render dengan menggunakan increment gitu. Nah, yang terakhir itu login teman-teman. Ada login. Nah, di sini paling kayak sama ya teman-teman ya. Kita menggunakan react.componentType itu untuk nge-passing si komponen yang kita gunain. Nah, lalu di sini kita gunain profile props. Kurang lebih begitu sih, teman-teman. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita sudahin sampai sini. Thank you teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa diisi untuk form kehadirannya. Oke teman-teman. Nanti jangan lupa di dalam form ini teman-teman harus ada pertanyaan yang teman-teman isi. Kalau teman-teman udah mencapai tahap ke-9, aku appreciate banget teman-teman yang sudah sampai di tahap ini dan mencoba untuk belajar terus-menerus setiap harinya sampai di tahap week 9 ini. Nah, untuk selanjutnya teman-teman akan nantinya mengerjakan satu project akhir gitu. Untuk menyatakan apakah teman-teman tuh layak dikatakan lulus atau enggak dari kelas ini. Nah, harusnya untuk project akhir ini dia enggak terlalu sulit. Nanti bakal kami passing ke teman-teman itu kemungkinan di minggu ke depan. Oke, pertemuannya kita akan akhiri sampai sini. Terima kasih teman-teman yang sudah belajar bersama kita. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you.